Seperti kita ketahui bersama, dalam Pancasila, sebuah keanekaragaman adalah sebuah kekuatan dalam membentuk suatu bangsa, dalam membentuk suatu daerah. Jika kita peras Pancasila, muncullah Ekasila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata, untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong royong. Pancasila, dasar negara. Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Baru-baru ini di Pasuruan, Jawa Timur, seorang paslon, pasangan calon maksudnya, petahana, Raharto Teno Prasetyo, kader PDIP di Pasuruan, Jawa Timur, yang ikut di dalam kontestasi pilkada untuk wali kota di kota Pasuruan. Berpidato, dan pidatonya masuk di dalam laman resmi KPU di Pasuruan, di YouTube-nya. Nah, beliau pidato soal Pancasila yang diperas-peras menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila. Yang muncul sebagai title-nya adalah beliau akan menerapkan Ekasila di Pasuruan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah jelas dasar negara kita adalah Pancasila. Walau dalam perjalanannya, sejarahnya memang Bung Karno pernah menyampaikan kalau tidak setuju dengan 5, ya ada 3 pilihannya, Trisila, kalau tidak rasa panjangan bapak-bapak bisa dengan 1 atau Ekasila. Tapi itu proses selama perumusan Pancasila. Dan yang ditetapkan dalam undang-undang adalah Pancasila. Nah, kita berbincang sedikit mengenai persoalan ini yang sempat hangat waktu itu dan menjadi goreng-gorengan dari sementara pihak. Kita menyayangkan kalau ini akhirnya mesti muncul kembali hal-hal yang tidak perlu-perlu. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, seorang penulis sosial politik. Kita ingin menelaah lebih jauh nih Mas Rudi mengenai pidato dari calon wali kota Pasuruan ini, yang sekarang juga petahana kalau nggak salah. Ya, terima kasih Mas Hendri. Ini Pak Raharto Teno, ya, Prasetyo. Ini dulu wawali, wakil wali kota di Kota Pasuruan karena wali kotanya kena OTT KPK, jadi sekarang menaik pangkat menjadi PLT gitu. Sekarang maju. Ini kalau bahasa Jawanya Mas, misalnya golek molo dia. Golek molo itu cari masalah gitu. Jadi pidato-pidato seperti ini kan tidak perlu terjadi. Dan seorang Teno ini mungkin bagi saya adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Itu bisa menjadi bumerang buat PDIP. Sayang ya. Sayang sekali. Kan harusnya dia belajar dari suatu cerita bahwa kemarin pada saat RUU HIP itu kan rame luar biasa, menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Gara-gara apa? Yaitu ada frasa Trisila dan Ekasila ini. Kenapa dimunculkan kembali? Nah, kalau dia mengatakan bahwa dia akan merekam Ekasila, oh ini bahaya ini orang ini. Berarti dia tidak mengakui Pancasila. Oh katakanlah Ekasila perasan dari apa namanya Pancasila. Terus siapa yang meras gitu loh? Kalau kita bicara bahwa notulen rapat pada waktu itu Soekarno membuat, itu kan proses notulen rapat. Gitu. Yang kita pegang teguh adalah keputusan. Nasional kita apa? Pancasila. Ya itulah. Sudah gitu loh, nggak perlu diperas, nggak perlu diutak-utik gitu loh. Jadi Pancasila, nggak perlu lagi mengungkit-ungkit itu Soekarno ngomong apa, tidak usah. Nah, kalau kita ini sebenarnya Pak Teno ini nggak ngerti sejarah juga. Kalau kita bicara tentang Pancasila versi Soekarno, kan nggak seperti sekarang. Ya, ketuhanan yang Maha Esa waktu malah nomor sila kelima. Jadi berarti kenapa kok dipotong-potong begini? Sudahlah, semua orang harus menegang teguh Pancasila titik. Ya, tidak usah lagi berkreasi dengan macam-macam. Kemudian nanti akan Pancasila, kami akan melakukan gotong royong, boleh. Tetap aja Pancasila, nggak usah diperas-peras gitu. Ini Pak Teno ini bahaya. Bahayanya buat dia sendiri, ya. Pertama akan menciptakan kegaduhan, ya, orang akan teriak-teriak lagi. Dan yang kedua Mas, kasihan ini partainya besar ini, nanti dituduh lagi, dituduh lagi bahwa seolah-olah ini meneriakkan RUU HIP yang kemarin yang sudah dibatalkan ini loh Mas. Ini bahaya nih. Kalau saya jadi Ibu Mega atau Pak Hasto atau pemimpin yang lain, harusnya ditegur keras ini. Tapi di sisi lain Mas Andri, sebetulnya Pak Teno ini
salah strategi. Ya, itu kan menjadi strategi buruk untuk kampanye dia sebetulnya. Loh, Ini bisa digoreng-goreng oleh oposisinya akhirnya, ya. Oh, teman-temannya kan lawan-lawannya kan menggoreng ini kan. Apalagi di situ rivalnya siapa? Wah, Gus Ipul ya. Gus Ipul. Saifullah Yusuf bekas wakil gubernur 2 periode. Yang turun gunung nih. Turun gunung. Artinya apa? Dia mempunyai masa yang kuat loh. Iya. Dan di Pasuruan itu kan daerah tapal kuda nih Mas. Iya, Jadi betul. tapal kuda itu kekuatan NU luar biasa. Tapal kuda itu mulai Pasuruan, kemudian ada Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Gitu ya. Itu kekuatan tapal kuda yang luar biasa. Kekuatannya di di NU gitu loh. Nah, ini sebenarnya kan bukan strategi yang bagus itu. Jadi narasi yang dipilih ini menurut saya salah gitu. Sayang banget ini. Kita harus sayang pada partai-partai pengusungnya ya. Kalau menurut saya ini jangan sampai menjadi bumerang buat partai PDIP. Harusnya PDIP membuat klarifikasi dan memberikan pelurusan supaya jangan sampai nanti liar gitu Mas. Iya. Ya, sahabat Indonesia, komunikasi politik itu menjadi begitu penting, terutama di dalam masa kampanye yang saat ini sedang berlangsung untuk Pilkada serentak 2020. Nah, komunikasi politik itu kan adalah proses penyampaian pesan politik yang harusnya sampai kepada audiens yang ingin disasar begitu ya. Nah, komunikasi politiknya juga mesti cerdas supaya dalam rangka mengkomunikasikan ini jangan terjadi pembengkokan arti atau deviasi dari maksud utamanya. Mungkin maksudnya adalah semangat gotong royongnya segala macam, tapi tidak perlu dipakai dikasih judul Ekasila, Trisila segala macam. Kenapa? Kalau dia dari pidatonya dia yang ada kita dilihat di YouTube, itu awalnya itu bicara Pancasila. Pancasila itu akan menjadi rohnya ada Trisila, sosio, demografi, segala macam lah. Ya, terus ini yang lagi dipakai gotong royong. Kalau dia bicara gotong royong tok nggak ada masalah. Tapi pada saat dia memeras Pancasila itu kan menjadi ini apa sih sebenarnya Mas? Melawan hanya ingin menunjukkan konstitusi. Pengetahuannya tentang sejarah Pancasila atau apa sebetulnya? Enggak, kalau menurut saya ini mohon maaf ini. Bapak ini karena kebodohannya aja. Ya, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, harusnya dia kan menjaga marwah dan kehormatan partainya. PDIP itu kan partai besar ya. Partai pendukung pemerintah besar, the ruling party gitu ya. Itu harusnya dijaga jangan sampai menjadi sasaran tembak karena dilakukan oleh kader-kader yang tidak bertanggung jawab yang sayang banget ini ya. Kita harus meluruskan bahwa ini adalah kesalahan mutlak orang itu saja bukan partainya. Ini yang penting ya. Partainya kasihan gitu ya. Jadi gini Mas Andri. Jadi mulai sekarang ya kita menghimbau pada siapapun gitu ya. Jangan membangun narasi-narasi yang akhirnya nanti menciptakan kegaduhan. Yang kedua, tolong para calon kepala daerah ini juga menjaga kehormatan dan martabat partainya yang mengusung gitu ya. Jangan sampai nanti partainya ini menerima kalau bahasa Jawanya awanget Mas. Awanget itu masalahnya yang ditimbulkan oleh akibat dari kesalahan-kesalahan kecil ini Mas. Pak Teno, Anda harus membuat pelurusan bahwa apa yang Anda lakukan itu salah dan saya sarankan Anda minta maaf. Ya, karena saya yakin ini hanya karena ketidaktahuan Pak Teno saja gitu ya. Bukan ada niat untuk mengganti Pancasila menjadi Kasila atau Trisila. Ini kan narasi yang kadang-kadang bisa diselewengkan kanan kiri Mas, digoreng gitu loh. Ya. Minimal partai lah, Pak Hasto atau siapa meluruskan lah supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Iya, sahabat bisa disayangkan karena ini juga potensi politik yang besar untuk membangun daerah Pasuruan. Jangan sampai jatuh hanya karena masalah-masalah sepele ya. Siapapun itu, setiap kontestan. Gini, Mas Andri, kita perlu kasih tahu ke sahabat Indonesia yang lain ya bahwa di daerah Tapal Kuda itu daerah yang sangat rawan untuk terjadi konflik Mas. Karena karakter teman-teman kita di sana itu keras gitu loh Mas. Keras gitu. Jadi kadang-kadang agak harus sensitif nih. Ini masalah sangat peka, sensitif. Jangan ditimbulkan dan menjadi kayak mematai di lalang kering gitu. Lalang kering lagi Harus dijaga gitu loh. Iya. Itulah saya kira latar belakang bagaimana seorang politisi menyampaikan pesan-pesan politik lewat komunikasi, mempertimbangkan tadi disampaikan oleh Mas Rudy Kamri, kerangka referensi di daerah setempat dan juga kerangka pengalaman yang pernah terjadi di daerah setempat. Jadi itu saja saya kira sahabat Indonesia lebih berhati-hati dan lebih cerdas di dalam komunikasi politik. Indonesia maju.